Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap banget. Kak, kesebelasan di Inggris ini umumnya memiliki stadionnya sendiri. Betul. Bukan hasil giveaway. Wah. Kecuali West Ham. Giveaway stadion itu sesuatu yang di luar nalar sih. Tapi West Ham tuh giveaway kayak hitungan. Iya, benar. Jadi dia tuh kan nyewa tapi harganya hitungannya murah lah gitu untuk nyewa Akhirnya stadion. dikasih aja. Dikasih aja dan dia disewanya selama 99 tahun. Iya, itu juga kontraknya aneh banget ya. Ini sama kayak Hong Kong. Oke. Hong Kong itu giveaway dari negara kan? Cina Iya. ke Inggris selama 99 tahun. Giveaway negara juga ya. Udah di luar nalar. Karena ini Kak, Alika tahu kenapa Sejarahnya. di giveaway? Bekas jajahan Inggris dulu kan? Karena kebalik ya? Inggris itu dia menjual opium ke Cina. benar. Ada Jadi Cina sama ingin sekali. menghentikan Inggris atau udahlah stop jual opiumnya, kami kasih ini satu pulau. Iya. Jadi bahas itu ya. Iya. itu mafianya lebih gede masalahnya. Itu kalau misalkan ada kan, misalkan ada yang kerja di Hong Kong dari Inggris, terus ditanya kamu dari mana? Dari Hong Kong. Literally dia Kerja bisa dari Hong jawab. Kerja dari ayah lu dari Hong Kong. Nah ini gak lepas kan dari sejarah tim-tim di Inggris yang biasanya setelah membangun klub itu langsung memikirkan beli lahan gitu. Jadi dia udah beli klub, beli lahan buat bikin stadion. Sama kayak kalau mau beli mobil Kak, harus ada garasinya dulu. Jangan sampai parkir di pinggir jalan. Jangan sampai merepotkan tetangga ya. Sama kayak Alika, Apa kalau mau punya anak kawin dulu. Kalau itu jelas dong. Saya kira kalau mau punya anak harus punya parkiran dulu. Buat apa? Jadi emang saat ini nih banyak klub yang mulai pindah ke stadion baru. Yang awalnya tadi mungkin klub kecil dia nyewa, akhirnya yang memikirkan ketika udah sukses beli stadion baru aja. Yang paling saya ingat dulu Arsenal. Dan bener. Highbury kan Dan akhirnya Highbury. punya Emirates. Gitu. Tapi Alika udah kepikiran punya anak. Balik lagi ke sana. Ini kan lagi udah stadion kan deh. udah tahu. Nah, ini salah satu alasan utamanya karena mereka telah bermain di stadion yang sama selama lebih dari 100 tahun. Itu terus. Iya, tentu mereka bisa meningkatkan fasilitas stadion lama, tapi ada alasan nih kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke stadion baru. Stadion yang baru ya. Yang paling utama itu adalah meningkatkan kapasitas stadionnya. Betul. Jadi ketika klub membeli lahan untuk menjadi stadion, tanah di sekitar mereka tuh bisa aja masih kosong. Awalnya kosong gitu ya, beli di Leweng. Gitu. Bekas kuburan. Akan tetapi puluhan tahun kemudian sudah berubah jadi permukiman. Padat ya. Betul. Karena kayak jangankan tanah lapang, kuburan aja bisa jadi sekolahan. Benar, di Bahkan bisa Puga jadi ya. mall di Bandung. Kuburan itu tuh. Saya tahu lagi Apalagi di tanah Bandung. kosong gitu. Iya. Nah, stadion yang terletak di tengah permukiman ini menjadi terbatas pengelolaannya, terutama dalam hal menambah struktur baru untuk meningkatkan kapasitas stadion. Jadi kalau misalnya menambah tribun, ninggiin tribun itu susah, kayak di Old Trafford. Betul. Dia nggak bisa nambahin tribun ke belakang karena ada rel kereta api. Iya, betul. Jadi emang kalau kalian nonton Liga Inggris yang selalu saya amazed juga ketika ada drone ke Iya, dari atas ya. Ternyata itu tuh di bagian pemukiman, nggak lahan kosong, pure lahan kosong kayak ya GBLA gitu kan, GBLA. itu lahan kosong gitu. Itu kan ya kalau si Liga Inggris kan pakai drone. Kalau yang saya aneh itu ini Kak, yang iklan RCTI. Apa tuh? Yang di tengah sawah yang zaman RCTI. dulu ya. Oke. Kan ada nenek-nenek Ada di tengah kan? sawah atau Iya. yang lagi jualan. Tapi ya kalau misalkan dia pakai helikopter kayak nggak ada Gak anginnya mungkin gitu. Saya curiga punya elang jangan RCTI ini tiga-tiga terbang ya. Aduh, nah emang ini menjadi penting nih bagi klub untuk meningkatkan kapasitas penonton. Soalnya salah satu pendapatan terbesar dari klub itu ya tentunya penjualan tiket. Ini yang bikin Arsenal tadi pindah dari Highbury berkapasitas 38.000 ke Emirates Stadium yang bisa menampung 60.000 Hampir penonton. 2 kali lipat. Iya betul. Pun dengan Tottenham Hotspur nih yang dulu merobohkan si White Hart Lane dan membuat stadion baru di atasnya. White Hart Lane ini dulu tuh berkapasitas 36.000 orang. Sampai sekarang stadion baru ini berkapasitas 62.000 orang. Lagi-lagi hampir 2 kali lipat. Tapi nggak semua orang bisa melakukan apa yang dibikin sama Spurs dan sama Arsenal tadi ya. Soalnya untuk menambahkan struktur baru pada stadion itu dibutuhkan izin perencanaan. Tentu saja. Tapi Alika tahu izin yang dilarang agama? Izin apa tuh? Izin Wow, sungguh sangat bisa ditebak ya. Sebenarnya kayak izin perencanaan ini kerap disetujui oleh pemerintah daerahnya. Emang biasanya disetujuin lah. Tapi kalau struktur stadionnya memengaruhi bangunan yang udah ada kayak rumah, jalur kereta api kayak MU tadi, itu tuh ini bakal jadi masalah gitu. Tapi kayak kalau misalnya di Ciamplas ada stadion dan saat struktur bangunan yang ngeganggu teras Ciamplas, mending dirobohin aja itu teras Ciamplas. Karena emang udah gagal. Karena jelek.
Apa coba itu? Nah di Inggris apabila ada struktur bangunan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, maka izin pun nggak akan keluar. Kecuali klub ini setuju buat memperbaiki kondisi masyarakat setempatnya. Dan kalau ini terjadi, klub ini justru memilih membangun stadion di tempat lain dibanding harus ngurus masyarakat. Sama kayak kalau pembangunan jalan tol nih, kan harus mengganggu warga, misalnya ada pesangon. Tapi ternyata kalau di Inggris ya minimal ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban buat warganya. Warganya tuh tinggal di mana, kehidupannya nanti kayak gimana diatur lagi. Keren. Nah emang ada poinnya, jadi membangun stadion baru itu tidak mudah tadi. Klub ini tidak bisa membeli lahan lalu tiba-tiba membuat stadion aja ujung-ujung. Karena klub ini tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah Inggris lagi-lagi. Mereka harus mendapatkan izin dari Dewan Kota di daerah tersebut, DPRD atau Pemdanya lah. Pemerintah Inggris lalu nantinya akan mendiskusikannya dengan penasihat bidang arsitektur, urban design dan ruang publik yang bernama Commission for Architecture and the Built Environment atau disingkat CABE. Untung satu ya. Iya. Kalau dua jelek. Aduh. Nah, satu hal yang paling utama untuk dipelajari adalah dampak dari kehadiran stadion tersebut kepada area di sekitarnya. Pemerintah Inggris ini tidak peduli apakah stadion tersebut bisa mendatangkan uang, karena yang paling penting adalah mendatangkan kesejahteraan. Buat warganya. Soalnya masalah utamanya justru apakah stadion itu berdampak bagi sekitarnya. Betul. Dan ini yang bikin pemerintah Inggris biasanya meminta klub melakukan beberapa bentuk regenerasi di sana. Regenerasi yang dimaksud adalah tentunya peningkatan kualitas di area tersebut. Misal nih, pembangunan perumahan baru ini sampai pembiayaan untuk masyarakat sekitarnya. Ini yang dilakukan Arsenal saat membangun stadion di Ashburton Grove dan daerahnya. Si Emirates, mereka juga bertanggung jawab untuk membiayai pembangunan perumahan dan fasilitas masyarakat. Jadi gak cuma bangun stadionnya, tapi rumah-rumah di sekitarnya juga harus dibikin juga ya sama Arsenal. Tapi kalau klub enggan memberi rencana regenerasi, CABE biasanya menolak menolak perizinan stadion baru tersebut. Dan ini yang terjadi pada Tottenham Hotspur pada Januari 2010 lalu. Soalnya rencana pembangunannya tuh nggak jelas, Kak. Padahal Spurs ini menawarkan membangun 3 komponen. Stadion, supermarket, perumahan, dan tempat pijat. Wah, buat apa itu? Kayak kalau nonton bola kan pegel ya. Cabe merasa kalau ketiganya itu tidak saling berhubungan dan seperti proyek yang terpisah. Gak jelas aja gitu rencana pembangunannya ya. Ini juga masuk ke pembiayaan pembangunan stadionnya. Karena untuk membangun stadion baru kan tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Bisa sih kayaknya kalau di ini terus nanti di ini sama pemerintah setempat di ini injak-injak terus hancur. Ditendang sama gubernurnya. Asal gitu. Klub ini waktu itu menghabiskan biaya 1 miliar pound. 1 miliar pound. Untuk keseluruhan proyek termasuk hotel dan perumahan. Sementara Arsenal hanya sampai mengeluarkan 390 juta pound buat bikin Emirates Stadium tadi. Emang ternyata banyak. Gede banget uangnya keluarinnya. Tapi klub tuh biasanya nggak punya uang sebanyak itu kan. Maka langkah paling cepat adalah melakukan pinjaman. Kalau Arsenal tadi pinjamnya ke home credit. Enggak dong, ojol. Siapa yang mau ngeluarin duit segede? Kok ojol sih? Pinjol, kok ojolnya? Nah, mereka berani karena bisa membayar utang yang besar itu dengan pendapatan yang didapatkan dari sepak bola. Jadi itu untuk investasi lah. Nah, dalam kasus klub yang membangun stadion baru di tempat lain, mereka biasanya menjual stadion lama mereka ke pengembang. Jadi yang lama yang udah gak akan dipakai lagi, ya udah jual aja. Pihak pengembang juga senang untuk membuat perumahan misalnya di stadion lama tersebut. Jadi kayak mungkin ya ada nilai historisnya juga kalau bikin di sana. Soalnya ya tadi banyak supporter yang tentunya akan senang ketika tinggal di stadion bekas mereka, tim kesayangan mereka bertanding. Kayak di Highbury itu kan itu udah jadi komplek perumahan ya. Betul. Itu kan di Inggris ya kayak. Kalau di Highbury itu kayak rumahnya itu kan terbuat dari batu bata, beton. Khas Inggris lah. Ada kan stadion utama Riau. Wah itu kasihan banget sih Kak. Kenapa? Jadi ada yang kayak ya tidur-tiduran itu di luarnya pakai tenda Kak. Wah, jadi kayak tempat pengungsian ya daripada. Jadi tapi tenda ini tenda sosro gitu. Oh iya. Tapi ceper. Disebutnya tenda ceper. Dia tendanya segede gini. Iya, cuma ya untuk hujan aja. Iya, itu dipakai buat mesum. Lagian aneh ya. Legenda Santana lahir di stadion. Ada orang mesum jadi asalnya. Tapi yang saya aneh gitu ya. Kenapa itu tenda diceperin? Udah bener kan yang diceperin tuh motor. Wah benar. Itu bukan. Aduh yang itu mah gimana ya SJW-nya nanti beneran.
Aduh ya kayak itu tadi ya soal aturan pembangunan stadion di Inggris. Ternyata ribet dan panjang karena tidak mudah karena harus memikirkan dampak ke masyarakat sekitarnya. Jangan mana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. mantap. Aduh.